my head, and then eat the brains of the world. Sulit mencari tempat untuk berkumpul. Ngantuk. Karena lagi pandemi, keluhannya jadi susah. Jadi terbatas buat praktik. Bosan dan ngantuk. Kadang kalau di rumah nggak ada sinyal, terus kadang nggak ada kuotanya, jadi jarang ikut Zoom. Pas Zoom misalnya nggak ada sinyal, jadi harus keluar rumah. Terus yang kedua, misalnya pas praktek mau praktek sikap lilin, tapi pas udah praktek kayak masih bimbang ini bener atau salah. Tidak ada sinyal. Mungkin untuk kesulitannya karena HP saya RAM-nya kecil, tidak ada zoom-nya, jadi tidak bisa sulit untuk mengikuti Zoom. Bosan pengen tatap muka. Ngantuk sama bosan. Kadang kalau belajar di rumah suka ngantuk, suka ketiduran Bu. Bagi waktu sama aktivitas sendiri. Di rumah kan nggak ada sinyal, terus kalau wifi mati jadi bingung mau kemana. Terus akunya kurang pemahaman juga, jadi agak gimana gitu. Selebihnya enjoy aja. Kalau di rumah susah sinyal, jadi kalau Zoom putus-putus, jadi kalau ada tugas susah ketik. Ya kesulitannya terkadang HP-nya tidak support untuk membuat video. Ya keluhan saya, kadang saya tidak punya. Bosan pengen belajar tatap muka. Memahami tugasnya. Gak ada sinyal. Kesulitannya tidak ada jaringan dan tidak ada kuota. Kesulitan kumpul dalam mengerjakan kerja kelompok. Kesulitan saya pada saat di Zoom, kalau misalkan di rumah jarang ada sinyal yang kencang. Terus kalau misalkan habis kuota pemerintah, kemarin nggak ada kuota sendiri, jadinya nggak bisa Zoom, ikutan Zoom. Makanya nggak support. Sebenarnya nggak ada masalah sih selain semangat aku yang menurun akhir-akhir ini. Mengkoordinir anggota-anggota. Serting tugas dan tentu fokus karena pelajaran PJOK. Nggak ada kuota. Sulit untuk membagikan materi, terutama kepada anggota-anggota yang susah diajak kerja kelompok. Sulit dalam mempraktekkannya. Tidak adanya sinyal. Handphonenya gak support. Sulit kumpul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ketua dari masing-masing kelompok mapel PJOK. Tujuan saya mengumpulkan kalian di sini adalah karena masalah kesulitan-kesulitan anggota-anggota atau teman-teman kita dalam belajar PJOK. Nah, teman-teman punya banyak kesulitan, tapi sejauh ini mereka tetap bisa ikut minimal mengerjakan tugasnya. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk mengatasi kesulitan-kesulitan mereka? Kalau di rumah ya caranya tuh kayak di spam chat gitu. Kalau dikasih tahu dari jauh-jauh hari, ingetin terus kayak gitu. Oh, terus untuk Rizka? Sama sih, paling kayak ngechat, terus kita juga kayak ngancem kayak gitu nih kalau soal nilai kayak gitu. Untuk cara mengatasi dari Nurul nih, kan di spam chat tuh. Nah, isi dari spam chat itu apa aja sih biasanya? Kalau isinya tuh kayak yang ngingetin kalau nanti tuh bakal ada kerja kelompok buat ngerjain tugas gitu. Kalau nggak ikut nanti gak dapet nilai, sedikit diancam juga gitu. Untuk Rizka sendiri tentang ancaman itu biasanya lebih ke nilai atau lebih ke apa gitu? Sama sih kayak lebih ke nilai. Jadi kayak gini, kalau misalnya lu gak mau ngerjain sekarang bareng sama kita gitu, lu bakal ngerjain sendiri dan itu belum tentu lu bareng-bareng aja susah, apalagi sendiri kayak gitu. Tapi cara kalian untuk mengatasi ini efektif kan? Efektif. Berarti kesimpulan dari untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teman-teman yaitu
Yang pertama memberikan pengingatan ya untuk teman-teman. Yang kedua juga ngasih motivasi lah ke teman-teman. Yang ketiga mungkin ngasih tahu kalau misalkan semuanya juga belajar kayak gini, semua juga punya kesulitan, tapi siapa yang mau sekolah kayak gini, jadi nikmatin aja gitu. Dan juga harus tetap saling saling semangat lah, saling support gitu, supaya supaya kita itu bisa saling dekat gitu. Terima kasih untuk kalian berdua udah mau bekerja sama gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu. Mudah-mudahan apa yang telah kalian korbankan bisa dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bernilai pahala dan juga amal yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pembelajaran PJOK ini menyenangkan karena bertemu sama guru yang menyenangkan juga. Tapi untuk tahun ini kurang seru karena terhalang oleh pandemi. Jadi nggak bisa ketemu langsung sama gurunya, sama teman-teman yang lain juga. Kesan pembelajaran PJOK itu seru banget, menyenangkan. Tapi untuk tahun ini berbeda karena kita harus pembelajaran jarak jauh. Jadinya nggak bisa bareng-bareng. Kan dulu materi terus praktik itu kan bareng-bareng di lapangan atau nggak di kelas. Tapi untuk sekarang walaupun kita kerja kelompok itu kan nggak bareng-bareng ya, pisah-pisah, jadi kurang menyenangkan. Kesannya tahun ini tuh nggak tahun ini sih, selama diajar sama ibu seru karena nemu gurunya yang asik, suka nyairin suasana, sama bisa diajak cerita, sama bisa diajak cerita hal-hal lain di luar sekolah. Tapi sedih juga karena selama setahun ini kita pandemi, jadi nggak masuk sekolah, nggak bisa praktek secara langsung, jadi kan nggak akan seseru sebelumnya. Kritik dari kelas 12 MIPA 3 adalah lebih tegas lagi dalam soal absensi supaya teman-teman lainnya tidak menyepelekan. Sarannya untuk pembelajaran PJOK lebih tegas kembali untuk soal absensi gitu. Jadi di setiap pelajaran usahakan ada absensi, baik itu tertulis maupun gitu. Jadi teman-teman yang nggak ikut tuh ngerasa takut gitu untuk meninggalkan pembelajaran PJOK itu. Sekian. Untuk sahabat Kiki, misalnya tetap semangat, dan untuk adik-adik yang di sana jangan takut untuk ikut pelajaran Kiki atau dikenal dengan sahabat Kiki, karena apa yang kalian bayangin itu gak sesuai kok dengan kenyataannya, yang katanya galak, yang katanya ini, pokoknya kalian akan lebih banyak tertawa deh pokoknya. Semangat! Sulit mengkoordinir anggota karena
Kok jaim kan? Saya ngawap na mentok. Dan dia makan apa surin Goreng cengek. Naik makan dulu, naik. Si Rina tuh, Rina. Ini entong. Iya, Nana.